Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febiantika, NPM 2259201094. Saya di sini akan mengerjakan tugas machine learning dengan dosen pengampu Bapak Hartono. Sebelumnya di sini saya sudah mencari datasetnya di Kaggle tentang prediksi status perokok. Ini datasetnya. Kita buka input. Ini ada tes dataset CSV. Di sini sudah saya download datasetnya, kemudian saya sudah memasukkannya di Google Colab. Di sini saya sudah mengerjakan codingannya agar mempersingkat waktu, dan saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya cari. Yang pertama yaitu import Pandas PD. Ini untuk mengimpor modul Pandas. Di sini kita mengimpor library Pandas dengan alias PD. Pandas adalah library yang sering digunakan untuk manipulasi data, khususnya data tabular seperti data dalam format CSV, Excel, atau SQL. Dengan Pandas kita bisa melakukan berbagai operasi seperti mengakses, membersihkan, dan menganalisis data. Selanjutnya di sini ada tes dataset CSV. Ini untuk memuat dataset. Di baris ini kita menyimpan path ke file CSV yang ingin dimuat ke dalam variabel file path. File tersebut berformat CSV dan berada di lokasi yang sama dengan script atau di path yang sudah ditentukan. Selanjutnya, fungsi Pandas read CSV, yaitu untuk membaca file CSV dan memuatnya ke dalam objek data frame. Data frame adalah struktur data dua dimensi yang digunakan oleh Pandas untuk menyimpan dan memanipulasi data tabel. Di sini ada data info. Data info itu untuk menampilkan informasi data. Fungsinya digunakan untuk menampilkan informasi umum mengenai data frame yang dimuat. Dan selanjutnya ada data head. Data head itu untuk menampilkan beberapa baris pertama. Fungsinya untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Hal ini berguna untuk melihat sekilas isi dataset, khususnya jika datasetnya sangat besar. Secara default, head ini menampilkan 5 baris pertama, namun bisa memberikan argumen untuk menampilkan lebih banyak atau lebih sedikit baris jika diperlukan. Yang terakhir ada data info dan data head. Ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak hasil yang telah disimpan dalam variabel data info dan data head. Namun, jika menjalankan kode ini dalam sebuah notebook atau interaktif Python, output dari kedua variabel akan ditampilkan secara otomatis di dalam file Python yang biasa, misalnya py. Kita bisa menggunakan print untuk menampilkan informasi tersebut. Misalkan Python print data info dan print data head. Dan selanjutnya itu ini ada codingan ini. From sklearn pre-processing import standard sklearn. Ini digunakan untuk melakukan standarisasi fitur numerik, yaitu berupa skala data sehingga memiliki rata-rata, mean, dan nol, dan standar deviasi 1. Selanjutnya ada import smooth. Ini digunakan untuk menangani masalah ketidakseimbangan
kelas dalam dataset dengan menghasilkan data sintetik untuk kelas minoritas. Import NumPy. Import NumPy ini library untuk operasi numerik di Python, digunakan untuk menghasilkan noise dan manipulasi data lainnya. Import Pandas untuk manipulasi dan analisis data, khususnya data tabular seperti data frame. Selanjutnya ada data sama dengan Pandas Thread CSV. Ini untuk langkah awal mengakses data yang akan diproses. Kemudian yang ini augment data atau data copy itu untuk membuat salinan data untuk augmentasi. Salinan ini akan dimodifikasi selama proses augmentasi data tanpa mengubah dataset asli. Berikutnya ada ini yang ini saya akan menjelaskan codingan yang ini. Ini untuk menambahkan noise pada fitur numeric. Ya, numeric calls ini adalah daftar kolom yang berisi fitur numerik dalam dataset. Noise akan ditambahkan hanya pada kolom-kolom ini. Selanjutnya for call in numeric calls ini untuk menambahkan noise. Untuk setiap kolom numeric dalam numeric calls, kita mendapatkan noise goisan berdistribusi normal. Noise tersebut dibuat dengan main 0, artinya rata-rata noise adalah 0, dan standar adalah 1% dari standar deviasi kolom terkait dengan data lain. Noise yang ditambahkan akan bervariasi proporsional dengan sebaran data asli. Selanjutnya, target cool. Target cool ini kolom target yang diasumsikan untuk klarifikasi adalah dental caries ini. Sedangkan smooth ini digunakan untuk menghasilkan data sintetik dari kelas monetaritas dalam dataset yang tidak seimbang. Scaling numeric feature for smooth. Ini lebih efektif jika fitur numerik distandarisasi terlebih dahulu agar memiliki skala yang sama. Di sini standar scalar digunakan untuk menskalakan fitur numerik. Selanjutnya ada smooth data, smooth target. Smooth ini digunakan untuk menghasilkan data sintetik berdasarkan fitur yang telah diskalakan. Jadi pada fitur menambahkan noise tadi pada fitur numerik untuk meningkatkan keberagaman data dan mengurangi overfitting. Menggunakan smooth untuk menghasilkan data sintetik, terutama untuk menangani ketidakseimbangan kelas.
membuat fitur BMI. Fitur BMI ini dari data yang ada, berat badan dan tinggi badan. Menampilkan hasil. Menampilkan hasil. Ini untuk memeriksa data yang telah diaugmentasi. Selanjutnya yang terakhir, codingan yang terakhir. Ini codingan ini untuk memilih fitur numerik, menyaring fitur numerik dari dataset untuk diproses. Sedangkan yang min-max scaling ini untuk menormalisasi data sehingga berada dalam rentang 0,1. Standardization ini untuk melakukan standarisasi dengan Z-score sehingga data memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Selanjutnya yang ketiga ini ada robust scaling. Ini menggunakan median dari IQR untuk melakukan normalisasi yang lebih tahan terhadap outlier. Dan terakhir ini display the first few rows of each normalized dataset. Ini menampilkan 5 baris pertama dari masing-masing dataset yang telah dinormalisasi tadi. Ini ada data ini. Proses normalisasi ini sering digunakan dalam machine learning untuk memastikan bahwa model tidak terpengaruh oleh fitur dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil, serta membantu model belajar dengan lebih cepat dan stabil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.